Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Raihan dengan NIM 4403196 532 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memenuhi tugas dari praktikum jaringan komputer dalam modul yang ketiga, yaitu DHCP Server. Tujuan dari modul 3 ini yang pasti pertama memahami manfaat atau kegunaan dari DHCP Server. Yang kedua, memahami kelebihan dan kekurangan penggunaan IP dinamis dibandingkan dengan penggunaan IP statis. Dan yang ketiga, bisa melakukan konfigurasi DHCP server pada sistem operasi Linux serta konfigurasi DHCP klien pada Linux ataupun Windows. Tapi di sini saya menggunakannya Windows. Untuk peralatannya sendiri nanti kita akan menggunakan beberapa komponen dan juga yang pasti kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Untuk DHCP sendiri, kepanjangan dari Dynamic Configuration Protocol, yang merupakan pengertian layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP ini disebut dengan DHCP server, yang nanti kita akan menggunakan server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP-nya itu disebut sebagai DHCP client, yang nantinya kita akan pasang beberapa PC untuk klien itu sendiri. Jadi demikian, dengan administrator ini tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP itu sendiri. Tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server itu sendiri. Bagaimana untuk pembuatannya? Mari kita langsung saja. Oke, di sini kita langsung saja akan membuat simulasinya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah switch sebagai jembatan antara server kepada PC sebagai klien itu sendiri. Di sini kita akan memilih network device dan kita pilih yang kedua di paling bawah itu ada switch. Nah, di sini kita akan menggunakan PT switch. Oke. Selanjutnya kita akan membutuhkan sebuah server. Kita ada di end device. Kita pilih server di sini. Lalu kita membutuhkan dua buah PC. Nah, dari sini kita akan menghubungkan satu sama lain dengan cara kita pilih connection. Dan connection ini dari switch kita hubungkan ke server, lalu kita hubungkan kembali dari switch kepada PC 0, dan yang terakhir kita hubungkan dari switch ke PC 1. Setelah itu, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh saya tadi, kita akan mengkonfigurasikannya hanya satu, yaitu servernya sebagai pusatnya yang akan kita konfigurasikan untuk bisa memberikan sebuah IP address kepada PC 0 dan juga PC 1 tanpa harus mengkonfigurasikan PC 0-nya dan PC 1-nya. Kita mulai dengan cara server ini kita arahkan kepada desktop, lalu kita pilih IP configuration. Dari IP configuration ini kita menggunakan IP address 192.168.1.2 sebagai IP address server. Lalu subnetmarknya tetap masih sama 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita menggunakan yang ujungnya satu ya teman-teman. Kita menggunakan 192.168.1.1 dan untuk DNS servernya kita isi dengan IP address dari server 0 ini sendiri, yaitu 192.168.1.2. Setelah itu kita akan beralih kepada jendela service dan kita pilih untuk koneksinya koneksi DHCP. Nah, di sini kita on-kan terlebih dahulu service-nya, lalu kita masukkan default gateway-nya. Untuk default gateway ini kita akan menggunakan IP address dari yang sudah dilakukan di IP konfigurasi tadi yang ujungnya 1, dan untuk DNS servernya kita menggunakan yang ujungnya 2. Jadi kita langsung saja isi 192.168.1.1, sedangkan untuk DNS servernya 192.168.1.2. Untuk start IP address yang akan diberikan kepada setiap klien, kita akan ubah ujungnya menjadi 100 karena kita akan menjadi banyak seperti itu kliennya. Jadi kita akan memulai dari
angka 100 untuk maksimum number of user atau user yang akan diberikan IP address-nya kita ubah sebanyak 512 PC. Setelah itu kita ubah pengaturan ini dengan cara kita save. Nah, di sini akan berubah mulai dari full name, default gateway, DNS, dan lain sebagainya hingga max user yang akan diberikan. Di sini kita ubah 251 ya teman-teman, biar banyak. Kalau kita save ulang dan di sini Oke, selanjutnya kita akan konfigurasikan PC0 dan PC1, tapi tidak untuk mengkonfigurasikan IP address-nya secara manual, tetapi secara otomatis dengan cara kita pergi ke desktop, lalu kita pilih IP konfigurasi, dan di IP konfigurasi ini kita pilih pengaturan DHCP, sehingga request IP address dari server dan request successful. Dan untuk PC0 kita diberikan IP address 192.168.1.100. Selanjutnya kita akan mengubah yang PC1. Masih sama dengan cara ke desktop, IP konfigurasi, lalu kita pilih DHCP-nya, request successful, dan diberikan IP address 192.168.1.101. Oke. Setelah itu kita akan uji dengan cara kita berikan pesan di sini, pesan dari server ke PC-nya. Lalu kita buka real time-nya dan di sini sudah successful, berarti berhasil. Kita coba dari PC0 ke PC1, successful juga. Kita akan melihat secara simulasinya ya teman-teman, dengan cara klik simulasi lalu kita play. Lalu kita berikan masih in progress. Nah, di sini sudah successful, ada tanda checklist antara server 0 dengan PC1. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.